Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rindang Waris Azhar di video pembelajaran kita kali ini. Oke, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang mencari gradien dengan grafik, ya. Kemarin kita belajar mencari gradien dan grafik pada video sebelumnya. Kemudian mencari gradien melalui titik-titik yang dilalui, ya, melalui dua titik yang dilalui. Oke, kali ini pembahasan kita selanjutnya adalah mencari gradien melalui persamaan garis lurusnya. Nah, jadi di sini teman-teman harus ingat ya, bahwa untuk persamaan garis lurus itu ada dua bentuk, yaitu bentuk eksplisit dan bentuk implisit. Nah, kita belajar yang gampang dulu, yang eksplisit. Jadi untuk bentuk yang eksplisit itu adalah Y sama dengan MX plus B. Nah, padahal teman-teman kan tahu simbol dari gradien itu M. Nah, di sini udah ada M. Nah, berarti gradien untuk yang eksplisit itu adalah koefisien dari X dengan syarat Y-nya itu positif, koefisiennya 1, dan Y-nya itu berada pada ruas tersendiri daripada unsur yang lainnya. Gitu ya. Oke, contoh. Di sini teman-teman punya ini contoh A. Contoh yang pertama, misalkan teman-teman punya Y sama dengan 2X plus 1. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa M-nya itu sama dengan 2. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tinggal ambil dari yang di sini. Ya. Nah, lagi. Misalkan sekarang kita punya persamaan kita itu Y sama dengan 1 per min 1 per 3X min 2. Nah, berarti bisa dilihat ya, M-nya pasti hasilnya adalah sama dengan min 1 per 3. Gitu. Nah, sekarang misalkan yang lain. Nah, misalkan sekarang saya buat seperti ini. Teman-teman punya 2X min 3X dikurangi 2 sama dengan Y. Nah, jadi walaupun Y-nya berada pada ruas kanan, tapi jangan bingung ya. Berarti tetap sama bahwa M-nya itu menempel pada koefisien variabel X. Berarti M-nya min 3. Nah, sekarang misalkan teman-teman punyanya seperti ini. Punya 2Y sama dengan 4X plus 10. Nah, berarti di sini M-nya teman-teman harus teliti ya. Kenapa? Karena di sini Y-nya itu belum 1. Nah, jadi harus disamakan dulu penyebutnya, koefisiennya. Sorry, kok penyebutnya? Koefisien ya. Berarti ini dibuat Y sama dengan, berarti kan dibagi 2. Gitu ya. 4 per 2X plus 10 per 2. Nah, hasilnya kan berarti menjadi Y sama dengan 4 dibagi 2, 2X plus 10 bagi 2, 5. Nah, berarti M-nya adalah 5. Nah, udah segampang itu ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita beralih ke implisit ya. Oh iya, ini ada satu yang belum. Oke, bentar, saya tambah lagi. Kalau bentuknya seperti ini. Teman-teman punya min Y sama dengan X min 1. Nah, berapa M-nya? Nah, berarti di sini M-nya itu jangan langsung ambil di sini ya. Kenapa? Karena Y-nya masih negatif. Ya, berarti
dibuat positif dulu. Bisa ditukar tempat. Berarti X-nya jadi min X, min 1 jadi plus 1. Sama dengan Y-nya di sini jadi Y. Nah, Y-nya udah positif. Baru boleh kita ambil M-nya. Berarti M-nya adalah min 1. Nah, gampang ya. Nah, sekarang kita beralih ke implisit. Oke, contoh. Di sini, bukan contoh dulu ya, kita rumusnya belum. Nah, bentuknya itu AX plus BY plus C sama dengan 0. Atau bisa juga AX plus BY sama dengan 0. Nah, jadi dia bentuknya implisit. Untuk mencari M itu gampang. Jadi M itu rumusnya adalah, nah yang di atas itu min A, yang di bawah itu, min A, yang di bawah itu B. Jadi rumusnya min A per B. Nah, sekarang kita akan coba lihat contohnya. Oke, misal teman-teman punya 2X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Nah, tinggal dicari M-nya, kan? Nah, tentukan dulu A, B, C-nya. Berarti A-nya itu sama dengan 2, ya kan? Berarti B-nya sama dengan 3. C-nya nggak usah, nggak apa-apa, karena kan nggak perlu di rumusnya. Nah, udah, tinggal kita masukkan. M sama dengan, berarti kan min A. Berarti A-nya harus diminkan. Berarti min 2 per 3. Nah, ini dirapikan. Min dibagi plus jadi min 2 per 3 tetap ya, nggak bisa disederhanakan. Nah, gampang kan? Nah, sekarang coba kalau teman-teman punya ini B. 12 sama dengan min 3X plus 6Y. Nah, berarti kita tinggal tentukan. Oke, ini bukan 12, misalkan 11 ya. Oke. M-nya berarti kita tentukan A dulu ya. Berarti A-nya min 3, kemudian B-nya 6. Nah, berarti di sini tinggal gini. Kan M sama dengan min A per B. Nah, berarti sama dengan, tinggal dimasukkan. Nah, ini hati-hati ya, rumusnya kan udah negatif. Padahal A-nya kan min 3, berarti harus pakai kurung. B-nya 6. Nah, berarti min kali min kan plus, berarti jadi tinggal 3 per 6. 3 per 6 itu hasilnya 1 per 6 bagi 3, 2. 1 per 2. Nah, udah kayak gini, gampangan ya. Oke, ini agar teman-teman lebih lancar lagi dalam memahami materi ini. Ini ada latihan. Silakan dijawab, ada 6 soal ya. Tentukan gradien jika diketahui melalui titik-titik berikut. Nah, Y sama dengan min 1/5 X plus 9. Nomor 2, min Y sama dengan min 2X plus 1. 3, 4Y sama dengan min 3X plus 4. Yang nomor 4, X min 5Y plus 2 sama dengan 0. Yang 5, 10 sama dengan Y. Yang 6, min 2 sama dengan Y. Oh iya, ini saya belum menjelaskan yang khusus untuk yang nomor 5 dan 6. Caranya gimana? Nah, ini misalkan kita ambil koordinat dulu. Oke, ini saya ambil di sini ya. Nah, nih misalkan teman-teman punya persamaan, di mana persamaannya itu X sama dengan min 3. Nah, terus kalau digambar itu yang mana? Nah, teman-teman cari di sini, ini artinya kan X sama dengan min 3 disumbu X, berarti min 3-nya kan di sini. Nah, berarti garisnya itu kalau digambar seperti ini.
Kalau digambar seperti ini. Nah, kurang lurus. Nah, pas di min 3-nya. Nah, kan tadi kita sudah belajar ya, waktu di video yang sebelumnya untuk menentukan gradien dari grafik. Kalau dia digambar seperti ini, berarti nilai M-nya itu adalah sama dengan 0 ya, karena dia berdiri tegak. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman punya persamaan Y sama dengan min 4? Nah, berarti disumbu Y lihatnya. Disumbu Y, min 4 itu kan di sini nih. Nah, berarti kalau digambar, dia melalui min 4-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, inilah yang Y sama dengan min 4. Berarti M-nya adalah, nah jangan dilupakan ya untuk pembelajaran yang sebelumnya. Jadi M itu hasilnya pasti tidak ada. Jadi antara 0 dan tidak ada itu beda ya. 0 itu merupakan nilai. Nilainya 0. Kalau tidak ada dia malah benar-benar tidak punya nilai. Tidak memiliki kemiringan garis. Yang nomor yang X sama dengan min 3, dia miring nggak? Dia punya kemiringan tapi kemiringannya 0. Jadi dia tegak. Nah, gampangannya itu. Oke, itu ya. Ini silakan dikerjakan biar teman-teman lebih pandai, lebih ahli dalam menjawab pertanyaan tentang mencari persamaan jika diketahui titik-titik. Berarti jika diketahui persamaan ya. Persamaan berikut. Oke, silakan dikerjakan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya di kontak person saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.